Salam damai dalam Yesus Kristus, sahabat-sahabat. Bertemu kembali dalam ringkasan Cornerstone Connection pelajaran yang ke-8. Anda bersama dengan saya Nodli, Pendeta Ray, dan Jed, sahabat baru yang akan bersama dengan kita pada Sabat ini. Pelajaran Cornerstone Connection ke-8 bertajuk Pemeriksaan Kerendahan Hati. Masih ingat pelajaran pada Sabat lalu? Ya, dalam pelajaran yang lalu kita telah melihat bagaimana 3 sahabat Ibrani yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego telah memilih kerajaan Allah berbanding kerajaan Babel. Dan pada minggu ini kita akan cuba memahami satu lagi mimpi Raja Nebukadnezar yang terdapat dalam Daniel pasal yang ke-4. Namun sebelum itu, kita bacakan ayat kunci yang akan dibacakan oleh Jed. Setelah itu, Pendeta Ray akan menyampaikan ringkasan mimpi Raja Nebukadnezar kepada kita. Terima kasih Nodli. Ayat kunci terdapat dalam Daniel 4 ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Syurga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Terima kasih dengan bacaan ayat sebentar tadi dan ringkasan mimpi Nebukadnezar adalah seperti berikut. Dia melihat sebuah pohon yang sangat tinggi, yang membesar dan bertambah kuat sehingga ke langit. Daun-daunnya rimbun dan ia berbuah sangat banyak yang menjadi makanan kepada semua hidupan. Pada pohon itulah binatang-binatang dan burung-burung berlindung. Lalu seorang penjaga kudus dari langit berseru agar pohon itu ditebang. Daunnya digugurkan dan buahnya dihamburkan sehingga binatang dan burung lari. Tetapi tunggul pohon itu dibiarkan. Namun tunggul itu diikat dengan rantai besi dan juga tembaga. Tunggul itu dibasahi embun dan tinggal bersama binatang di padang. Jadi satu perkara yang benar-benar mengganggu hati raja ialah apa yang terdapat dalam Daniel 4 ayat 16. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Ya, demikianlah ringkasan yang sangat padat disampaikan oleh Pendeta Ray. Dan daripada pembacaan kita dalam peristiwa ini, tiada satu orang pun yang bijaksana dalam kerajaan Nebukadnezar yang dapat mentafsir mimpi tersebut. Oleh itu, Raja sekali lagi memanggil Daniel yang sebelum ini pernah mentafsir mimpinya. Dan mari kita lihat dengan ringkas tafsiran mimpi itu yang kita boleh baca sendiri dalam Daniel 4 ayat 20 hingga 26. Dan untuk itu, saya persilakan Jed untuk membantu kita dalam memberikan penerangan tafsiran mimpi tersebut. Baiklah, dengan pertolongan Tuhan, Daniel memberitahu tafsiran mimpi itu seperti berikut. Pohon itu melambangkan Raja Nebukadnezar sendiri. Kekuasaan dan kekuatan raja akan terus bertambah. Namun akan terdapat waktu di mana raja akan menjadi seperti binatang-binatang di padang, memakan rumput seperti lembu dan turut dibasahi embun. Dan ini berlaku selama 7 masa. Dan mengenai jangka waktu 7 masa ini, ramai pentafsir Alkitab menafsirkan 7 masa itu ialah 7 tahun. Satu lagi, tunggul pohon itu membawa maksud yang raja akan pulih semula dan memegang kembali taktanya setelah raja mengakui bahawa syurgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi kita sudah mendengar
Saya tertarik dengan ayat 16, di mana yang menyatakan bahwa biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Pada mulanya saya hanya menyangka yang raja ini hanya mengalami perubahan hati kepada yang lebih jahat seperti binatang. Namun setelah membaca dalam ayat 33, kita mendapati bahwa memang berlaku bahwa raja makan seperti lembu, dibasahi embun di padang, rambut menjadi panjang, dan kuku seperti kuku burung. Rupa-rupanya dia menjadi manusia yang tidak siuman selama 7 tahun, dan tentu ini sangat memalukan. Ya, begitulah yang terjadi daripada mimpi Raja Nebukadnezar akhirnya betul-betul terjadi ke atas dirinya sendiri. Ya. Dan apabila kita membaca keseluruhan bab 4, kita mendapati bahwa setelah 7 tahun Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, kerana kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Ayat sebentar tadi terdapat dalam ayat yang ke-34. Sahabat-sahabat, sangat jelas di sini bahwa hati raja ini telah diperiksa oleh Tuhan. Hatinya meninggi ke langit seperti pohon dalam mimpi, tetapi Tuhan, Raja semesta alam, telah mengajar Raja Nebukadnezar sehingga dia direndahkan ke aras pemikiran binatang selama 7 tahun sebelum Tuhan memulihkan dia kembali. Daripada pembelajaran kita, pada saat ini kita akan masuk ke dalam beberapa hal bahagian penerapan kehidupan. Silakan Jet. Saya berpendapat bahwa hati yang meninggikan diri itu tidak kira kedudukan atau kuasa. Ya. Semua kita boleh berhadapan dengan sikap ini pada bila-bila masa sahaja. Terutamanya apabila kita berfikir bahwa hidup kita ini adalah milik kita dan semua yang ada pada kita adalah hasil usaha pribadi kita. Dalam hal ini, kita tidak mengakui Tuhan yang adalah empunya kepada nafas hidup dan kekuatan untuk bekerja yang Dia telah berikan kepada kita. Oleh itu, kita perlu periksa hati kita apakah kita sedang berada di dalam keadaan meninggikan diri. Jika ya, perlulah kita kikis itu dan mengakui serta memuliakan Tuhan. Jadi, para sahabat orang-orang muda, kita sudah mendengar sebentar tadi, dan bagi saya pula, melihat dari sudut pandang orang-orang muda, sikap meninggikan diri ini seringkali muncul apabila kita tidak mahu dilihat kalah lalu dipermalukan. Sikap tinggi diri seringkali melihat dirinya sebagai seorang yang terhebat dan patut menerima sanjungan dari orang lain. Lambat laun dia akan melihat semua orang lebih rendah dari dia. Ternyata sikap ini bukanlah sikap seorang Kristen. Saya ingin membaca petikan dari buku Christian Experience and Teaching of Ellen G. White. Seorang Kristen akan memperlihatkan sifat kerendahan hati yang sejati dengan memperlihatkan sifat kelemah lembutan Yesus, dengan cara selalu bersiap sedia untuk membantu orang lain, dengan mengucapkan perkataan yang baik dan menunjukkan perbuatan yang tidak mementingkan diri, yang meninggikan dan mengangkat mesej suci yang datang kepada dunia ini. Ya, daripada kedua-dua hal penerapan kehidupan yang telah diterangkan sebentar tadi, nampaknya kita harus sentiasa memeriksa hati kita dan coba meneliti apakah saya ini tinggi diri. Kita bertanyakan kepada diri kita.
Dan saya berpendapat inilah tugasan yang perlu kita lakukan setiap hari. Berkenaan dengan penerapan hidup, saya ingin kita melihat dari sudut siapa Tuhan dalam kisah ini. Ya, Jed dan Pendeta Ray, sekilas pandang kita melihat bahwa Tuhan itu sepertinya sangat kejam, sehingga membiarkan Nebukadnezar tidak siuman selama 7 tahun. Namun, jika kita perhatikan, tunggul kayu itu adalah jaminan Tuhan bahwa Nebukadnezar tidak akan digulingkan dari kerajaannya selama jangka waktu tersebut. Mari kita baca dalam ayat 26 yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu bererti, kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa syurgalah yang mempunyai kekuasaan. Sahabat-sahabat, daripada ayat ini kita akan dapat melihat bagaimana Tuhan memberikan jaminan untuk memulihkan Raja Nebukadnezar untuk kembali ke taktanya. Namun, Raja harus melalui pengalaman yang pahit untuk mempelajari erti kerendahan hati. Sahabat-sahabat, sebelum kami mengundur diri, saya akan memberikan ruang ini kepada kedua-dua sahabat saya untuk memberikan pesanan kepada sahabat-sahabat, khususnya orang-orang muda. Saya ingin mengongsikan ayat ini. Dalam Mazmur 149 ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Marilah kita selalu ingat, Tuhan senang dan menerima mereka yang memiliki kerendahan hati. Saya juga ingin memberikan satu ayat yang terakhir bagi kita. Dalam Matius 5 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dunia mengajarkan bahwa kita perlu memiliki hati yang tinggi agar orang tunduk kepada kita. Dan kita boleh menguasai bumi, namun itu bertentangan dengan apa yang Yesus katakan. Orang yang berhati rendah diperkenankan Tuhan, dan apabila Yesus datang, merekalah yang akan memiliki bumi baru. Ya, daripada kedua-dua pesanan sebentar tadi, perkara penting yang harus kita ingat ialah untuk memiliki kerendahan hati. Sebab Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati. Terima kasih Jed dan juga Pendeta Ray atas perkongsian dan pesanan yang telah diberikan. Kiranya dengan pimpinan Tuhan kita diperbaharui dan sentiasa mengamalkan kerendahan hati. Sekian sahaja dari kami, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu lagi dalam pelajaran yang seterusnya. Tuhan memberkati.